Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bagaimana kabar hari ini? Saya harap sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya untuk hari ini dan selanjutnya. Oke sahabat YouTube, di video kali ini saya akan membahas mengenai informasi bahwa bantuan subsidi upah atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 4 cair di BRI dan di BCA besok. Jadi yang merasa punya rekening BRI dan BCA, untuk yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, BLT-nya itu cair besok hari Selasa. Dan bisa dicek nama dan saldo, bisa di login di SSO. Jadi ini adalah informasi yang kita kutip dari yang bersumber dari tribuntimur.com. Jadi tahap 4 cair di BRI dan BCA besok, dan bisa cek nama dan saldo dengan login di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id atau bsu.bpjamsostek.id. Jika BLT untuk Anda belum cair besok, ada 5 alasannya. Menteri Ketenagakerjaan RI atau Menaker, Bu Ida Fauziah, memperkirakan subsidi gaji 600.000 atau bantuan subsidi upah tahap 4 sebanyak 2,8 juta calon penerima akan disalurkan pada Selasa 22 September 2020. Jadi besok ya. Dan subsidi gaji karyawan tahap pertama memang terbagi dalam beberapa tahap. Jadi besok itu adalah tahap 4. Kemudian pemerintah sudah menegaskan bahwa BLT 600.000 diterima kerja selambat-lambatnya pada akhir September 2020. Total penerima bantuan pemerintah itu lewat subsidi gaji ini itu berjumlah 15,7 juta pekerja. Pencairan BLT pertama sudah dilakukan sejak 27 Agustus 2020 atau setelah diluncurkan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemenaker telah menyalurkan subsidi gaji sebanyak 3 tahap. Jadi besok ini adalah tahap keempat. Dengan masing-masing tahap 1 sebanyak 2,5 juta penerima subsidi, tahap 2 itu 3 juta penerima, sedangkan tahap ketiga ini 3,5 juta penerima. Nah, kemudian untuk total penerima itu 9 juta pekerja dengan kriteria ya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 14 Tahun 2020. Nah, berikut ada 5 alasan mengapa pencairan BLT subsidi gaji 600 belum seluruhnya diterima pekerja. Silakan disimak ini. Rekening belum disetorkan perusahaan pemberi kerja. Jadi pemerintah dan BP Jamsostek itu meminta perusahaan pemberi kerja segera menyerahkan data nomor rekening penerima bantuan BPJS Tenagakerja guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data peserta. Jadi bagi kalian yang bekerja di perusahaan, pastikan perusahaannya sudah menyerahkan data nomor rekening karyawannya ya. Karyawan yang diikutsertakan dalam BPJS Tenagakerja. Kemudian Kementerian Tenagakerja juga menghimbau agar perusahaan melakukan validasi tenaga kerja dengan upah di bawah 5 juta. Jadi syaratnya di bawah upah 5 juta yang terdaftar di BP Jamsostek dengan melaporkan nomor rekening sesuai di aplikasi. Syarat dan ketentuan penerima subsidi adalah karyawan BPJS yang masih aktif. Jadi peserta BPJS Tenagakerja yang masih aktif upah di bawah 5 juta per bulan. Kemudian data rekening itu masih divalidasi. Jadi alasan yang kedua adalah kenapa kok belum cair, itu berarti data rekeningnya masih divalidasi. Ada 3 tahap validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek. Yang pertama, validasi eksternal melalui kerjasama dengan bank untuk mengecek validasi nomor rekening peserta calon penerima subsidi upah tersebut. Jadi
validasinya itu kerjasama dengan bank. Kemudian yang kedua, validasi di internal BP Jam Sostek. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga adalah validasi internal dengan mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja. Jadi dicek dulu ya identitas di nomor rekening banknya yang sudah dibuat dan kepesertaan yang sudah didaftarkan datanya sesuai yang di BP Jam Sostek. Validasi juga akan dilakukan Kementerian Tenaga Kerja setelah data nomor rekening diterima dari BP Jam Sostek. Nah, yang ketiga alasannya adalah tidak lolos verifikasi. Jadi dari 14, juta data calon penerima subsidi gaji tersebut yang sudah diterima sejauh ini 1,2 juta data yang harus dikembalikan untuk diperbaiki perusahaan. Jadi apabila salah satu di antara Anda para pekerja yang mungkin belum cair, ini bisa menjadi penyebabnya tidak lolos verifikasi. Berarti masuk ke 1,2 juta data yang harus diperbaiki oleh perusahaan. Hasil itu didapat setelah BPJS Tenagakerjaan melakukan validasi 3 lapis terhadap data-data yang masuk sebelum diserahkan kepada Kementerian Tenaga Kerja yang akan memeriksa lagi kelengkapan sebelum pencairan BLT ke calon penerima subsidi gaji karyawan dengan total 2,4 juta itu. Jadi ada 1, juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria. Kemudian 1,2 juta yang masih diproses ulang. Kemudian 1,7 juta data tersebut itu tidak bisa diteruskan dan dianggap tidak valid karena tidak sesuai dengan beberapa kriteria yang bagi penerima bantuan tersebut. Kemudian alasan yang keempat adalah proses transfer antar bank. Nah ini, jadi proses transfernya itu lewat 4 bank BUMN ya, Bank Himbara itu adalah Bank BRI, Mandiri, BTN, dan BNI. Nah, untuk pekerja yang menggunakan bank swasta seperti BCA itu akan ditransfer dari Bank Himbara, jadi mungkin agak lambat. Oke sahabat YouTube, jadi proses transfer dana bantuan dari rekening BUMN ke bank swasta membutuhkan waktu, sehingga masih sebagian pekerja pengguna yang bank swasta itu belum menerima pencairan BLT. Kemudian alasan terakhir adalah pencairan subsidi gaji 600 tersebut dilakukan bertahap. Jadi pencairan BLT BPJS itu dilakukan pemerintah secara bertahap. Artinya jika memenuhi syarat penerima bantuan BPJS namun belum menerima pencairan pada tahap 1 dan 3, kemungkinan bantuan BPJS akan diterima pada tahap berikutnya. Jadi pemerintah menargetkan penyaluran subsidi upah tersebut itu tahap pertama kepada 15,7 juta pekerja, selambat-lambatnya akhir September. Besaran bantuan subsidi tersebut adalah setiap tahap sebesar 1,2 juta. Jadi sehingga total 2,4 juta selama 4 bulan. Jadi 1,2 dikali selama 4 bulan. Jadi setiap 2 bulan mendapatkan 1,2 juta. Jadi per bulannya 600.000 ya. Total 4 bulannya 2,4 juta. Subsidi gaji ini diharapkan menjadi stimulus untuk menggerakkan daya beli konsumsi masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19, khususnya untuk para pekerja buruh yang gajinya di bawah 5 juta rupiah. Oke sahabat YouTube, cukup itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya di channel ini, dan jangan lupa like, share, dan bisa di komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.